Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan, yakni Bapak Dr. Dadan F. Ramdan, MAG, MPD, yang kami banggakan pula teman-teman mahasiswa kelas 6A. Pada kesempatan kali ini, kita dapat berkumpul bersama-sama dalam belajar mengenai inovasi pendidikan. Perkenalkan kami dari anggota kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan inovasi pendidikan. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu ada Agung Mulyawan, saya sendiri, ada Asri Adinda, ada Febrianti Nur Anissa Utami, juga ada Femi Sahla Rahayu. Baik teman-teman, dalam pembahasan dalam materi hambatan-hambatan inovasi pendidikan, yakni yang pertama kita akan membahas tentang hambatan dalam inovasi. Yang kedua kita akan menjelaskan tentang dampak inovasi serta upaya dalam menanganinya. Kemudian ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam inovasi. Yang terakhir yaitu faktor penghambat inovasi pendidikan. Baik, langsung saja untuk penjelasan tentang hambatan dalam inovasi akan dijelaskan oleh saudari Femi Sahla Rahayu. Kepada Femi, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hambatan dalam inovasi. Yang pertama ada hambatan psikologis. Pada hambatan-hambatan ini ditemukan bila kondisi psikologis individu menjadi faktor penolakan. Lalu yang kedua ada hambatan kekuasaan dan nilai. Pada hambatan ini, nilai melibatkan nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi-tradisi yang dianut oleh orang-orang tertentu. Kemudian pada hambatan yang ketiga ada hambatan praktis. Pada hambatan ini, faktor-faktor penolakannya yang lebih bersifat fisik. Lalu yang terakhir ada hambatan kekuasaan. Kekuasaan dapat dengan mudah dipergunakan untuk memberi kelompok besar tertentu keuntungan yang lebih besar daripada kelompok-kelompok lainnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Femi yang telah menjelaskan tentang hambatan dan menyebutkan hambatan-hambatan dalam inovasi. Selanjutnya yaitu ada materi tentang dampak inovasi dan upaya-upaya dan penanganannya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, untuk dampak inovasi dan upaya-upaya penanganannya itu konsekuensi inovasi sebagai perubahan yang terjadi pada individu atau suatu sistem sosial sebagai akibat dari adopsi suatu inovasi pasti akan memberikan dampak. Namun, konsekuensi inovasi jarang diteliti karena yang pertama, agensi perubahan memberi perhatian terlalu banyak pada adopsi dan mengasumsikan konsekuensi adopsi pasti positif. Yang kedua, metode riset survei mungkin tidak cocok untuk meneliti konsekuensi inovasi. Yang ketiga, sulitnya mengukur konsekuensi inovasi. Kemudian ada hal lain yang berkaitan dengan konsekuensi inovasi adalah tingkat perubahan dalam sistem yang mungkin mengalami satu, kesetimbangan stabil. Inovasi tidak menyebabkan perubahan dalam struktur dan atau fungsi sistem sosial. Yang kedua, kesetimbangan dinamis. Perubahan yang disebabkan inovasi setara dengan kemampuan sistem sosial untuk menanganinya. Kemudian yang ketiga ada disequilibrium. Itu adalah perubahan yang disebabkan inovasi terlalu cepat untuk dapat ditangani sistem sosial. Baik, mungkin cukup sekian untuk dampak inovasi dan upaya-upaya penanganannya. Selanjutnya yaitu ada faktor penghambat inovasi pendidikan,
yang akan dijelaskan oleh saudari Dinda. Padanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor penghambat inovasi pendidikan. Faktor penghambat inovasi pendidikan ada 6. Yang pertama itu perkiraan yang tidak tepat terhadap inovasi. Jadi dalam regu atau tim yang menggagas sebuah inovasi kurang tepat dalam merencanakan implementasi inovasi tersebut. Yang kedua, konflik dan motivasi yang kurang sehat. Konflik ini timbul di internal atau yang tadi sekelompok orang yang menggagas inovasi. Jadi karena adanya konflik di dalam, motivasi untuk menggagas sebuah inovasi juga kurang sehat. Yang ketiga, lemahnya berbagai faktor penunjang seperti penghasilan per kapita, sarana komunikasi, kurang perhatian dari pemerintah, kurangnya SDM, SDA, dan juga jarak yang terlalu jauh, dan iklim yang tidak menunjang. Yang keempat, keuangan finansial yang tidak terpenuhi. Yang kelima, ada penolakan dari sekelompok tertentu atas hasil inovasi. Karena tentunya inovasi ada saja yang menolak sebuah inovasi, jadi itu menjadi penghambat sebuah inovasi pendidikan. Yang keenam, kurang adanya hubungan sosial dan publikasi. Jadi kalau membuat sebuah inovasi lebih baiknya publikasinya lebih bagus agar semuanya bisa menerima inovasi tersebut. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Dinda yang telah memaparkan dan menjelaskan tentang faktor penghambat inovasi pendidikan yang tadi disebutkan, yaitu ada 6. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam inovasi. Ini akan dijelaskan oleh saudari Febrianti. Pada Febri, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam inovasi. Nah, untuk menghindari penolakan seperti yang disebutkan di atas, faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan, yang pertama di sini guru. Nah, di sini guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat menentukan keberlangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun efeknya di luar kelas. Guru harus pandai membawa siswanya kepada tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, maka dalam pembaharuan pendidikan, keterlibatan guru mulai dalam perencanaan inovasi pendidikan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasinya memainkan peran yang sangat besar bagi keberhasilan suatu inovasi pendidikan. Kemudian yang kedua, ada siswa. Sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar, siswa memegang peran yang sangat dominan. Dalam proses belajar mengajar, siswa dapat menentukan keberhasilan belajar. Nah, oleh karena itu, dalam memperkenalkan inovasi pendidikan sampai dengan penerapannya, siswa perlu diajak atau dilibatkan sehingga mereka mengurangi resistensi seperti yang diuraikan sebelumnya. Yang ketiga, ada kurikulum. Kurikulum pendidikan lebih sempit dari kurikulum sekolah yang meliputi program pengajaran dan pengangkatan, merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Nah, oleh karena itu, suatu kurikulum sekolah dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Kemudian yang keempat yaitu sarana dan prasarana. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan ini tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam belajar mengajar. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, lingkup sosial masyarakat. Dalam penerapan inovasi pendidikan, ada hal yang tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut, tapi bisa membawa dampak baik positif maupun negatif dalam pelaksanaan pembaharuan pendidikan. Masyarakat secara tidak langsung atau langsung, sengaja maupun tidak sengaja, terlibat dalam pendidikan. Sebab apa yang ingin dilakukan dalam pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat di mana peserta didik itu berasal. Mungkin
Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih, Febri, telah menjelaskan tentang faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam inovasi. Ya, mungkin segitu saja pemaparan dari kelompok 2. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini untuk penjelasan tentang hambatan-hambatan dalam inovasi. Terima kasih semuanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf, saya selaku moderator bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.